Bab 66. Kekhawatiran. Kejia tidak menyangka kalau pembicaraan dengan pihak pemerintah akan berjalan dengan sangat lancar dan dalam 1 jam mereka sudah tanda tangan kontrak. Pihak lain bahkan berterima kasih karena Kejia mau memberikan bebas sewa selama beberapa tahun dan berjanji akan membantunya untuk membangun pabrik dan mesin. Setelah berjalan keluar dari kantor pemerintah, hari sudah gelap. Perut Kejia berbunyi. Hito mendengar itu dan merangkul bahunya. Baby, gimana kalau kita makan steak? Boleh, Kejia mengangguk setuju. Ayo, Hito merangkulnya dan berjalan menuju mobil. Setengah jam kemudian mereka sudah sampai di restoran Western paling terkenal di kota Anaheim. Begitu masuk, Kejia mendengar suara yang familiar di belakangnya. Nona Winnie dan Tuan Caesar, kita bertemu lagi. Senyum di wajah Kejia langsung menghilang. Bahkan Hito menatap mereka dengan sinis. Kenapa kalian lagi sih? Orang-orang itu adalah Alex dan Sunny. Sunny tersenyum lembut. Tuan Caesar gak mau ketemu kami? Bagus deh kalau kamu tahu. Tapi kenapa masih tanya? Hito mengangkat bahunya. Sunny tetap tersenyum dan tidak marah. Alex hanya diam tapi terus menatap perban di kepala Kejia. Tiba-tiba tatapannya berubah muram dan rumit. Kejia merasakan tatapan aneh Alex padanya dan tersenyum. Tuan Carson, kenapa lihatin aku kayak gitu? Kamu gak takut tunanganmu cemburu? Mendengar ini, akhirnya Sunny tidak bisa terus tersenyum. Dia tahu kalau Kejia memang sengaja ingin memprovokasinya dan Alex. Dia juga tidak bisa menyangkal kalau itu bohong karena Alex memang terus menatap ke arah Kejia. Kilatan kecemburuan dan kebencian melintas di mata Sunny. Hatinya dipenuhi oleh amarah, tapi mencoba tersenyum lagi. Apa katamu? Aku cemburu. Kamu berdiri di depanku dan Alex dan wajar saja kalau dia menatapmu. Selain itu, Alex juga pernah ketemu banyak wanita dan kalau aku cemburu, kayaknya itu berlebihan deh. Iya kan, Alex? Sunny meraih lengan Alex. Alex merasa tangannya dipegang. Sedikit mengerutkan kening tapi tidak menarik lengannya. Nona Okano sangat baik ya. Kejia pura-pura tidak melihat senyuman terpaksa Sunny. Hito menguap. Sudah baby, apa gunanya bicara dengan mereka? Kamu lapar, kan? Ayo pergi ke ruangan kita, yuk. Kejia mengangguk. Alex memandangi mereka dari belakang yang terlihat mesra. Tatapannya berubah muram dan bibirnya yang mengerucut menjadi garis lurus. Entah kenapa dia sangat ingin memisahkan mereka. Tapi pada akhirnya dia menahan diri, menurunkan pandangannya untuk menyembunyikan sorot matanya dan berkata, ayo kita pergi. Oke, Sunny setuju sambil tersenyum. Saat berjalan ke ruangan pribadi, Hito tidak bisa menahan diri dan mengeluh. Baby, kamu tahu kalau Sunny cemburu padamu. Tapi dia masih berpura-pura tenang dan tersenyum palsu. Kok dia gak lelah ya? Emangnya kalau kamu lelah, gak jadi makan dan tidur? Kejia malah bertanya balik. Hito menggelengkan kepalanya berulang kali. Kejia tersenyum dan berkata, bukan cuma itu, ada beberapa orang yang memang harus pura-pura demi bertahan hidup, jadi mana mungkin dia merasa lelah? Iya, Hito cemberut, teringat sesuatu dan tersenyum menggodanya. Baby, gimana kalau kita bisa melepas topeng palsu Sunny? Apakah dia akan, hei, Kejia menyikutnya, sekarang dia gak provokasi kita, jadi jangan bertindak yang berlebihan. Tentu saja, kalau Sunny memprovokasi mereka maka Kejia tidak akan diam. Mereka tiba di ruangan pribadi, keduanya memesan steak paling terkenal di restoran itu. Saat sedang makan, Kejia menyeka sudut mulutnya dan berdiri, aku mau ke toilet dulu. Mau aku temani? Hito mengangkat alisnya dan menggodanya. Kejia menyeringai. Menurutmu, saat melihat seringai itu, Hito bergidik dan berkata, lupakan deh. Cepat kembali ya, Kejia bergumam, mengambil tasnya dan berjalan keluar. Ketika berada di toilet, dia juga merapikan pakaiannya dan pergi ke wastafel untuk merias wajahnya. Tiba-tiba salah satu bilik kamar mandi di belakangnya terbuka dan Sunny keluar.
Dia tertegun sejenak saat melihat Kejia dan melangkah maju sambil tersenyum, berdiri di depan wastafel di sebelah Kejia, mengeluarkan bedak dari tasnya dan memakainya. Wah Nona Wine, kebetulan sekali ya, Suni menyapa sambil merias wajahnya. Kejia memakai lipstiknya dan menjawab dengan acuh tak acuh, iya, ternyata kita ketemu di toilet. Suni menutup bedak tabur dan menatap perban di kepalanya. Cedera kepalamu, sudah lebih baik? Kejia mengerucutkan bibirnya dan tidak menatap Suni. Terima kasih ya, ini semua karenamu. Nona Wine masih menyalahkan aku, mata Suni tiba-tiba memerah. Kejia berpikir wanita ini konyol. Dia tidak melakukan apapun tapi wanita itu mulai menangis. Seolah-olah Kejia sudah mengintimidasinya. Selera Alex juga aneh. Dia bahkan menyukai wanita seperti ini. Tentu saja, orang yang jatuh cinta seperti Alex tidak bisa melihat dengan baik, tapi untungnya Kejia segera sadar. Kejia menutup lipstiknya dan melemparkannya ke dalam tas. Gak kok. Aku udah terima sangat banyak kompensasi darimu. Jadi mana mungkin aku salahkan kamu? Itu gak benar kalau aku masih menyalahkan Nona Okano. Apakah kamu berpikir aku orang seperti itu? Gak kok. Suni melambaikan tangannya berulang kali. Aku cuma berpikir sikap Nona Wine terlalu dingin dan aku mengira kamu masih menyalahkan aku. Kejia menoleh untuk menatapnya dan tersenyum tipis. Aku juga seorang manusia dan wajar kan kalau aku bisa gak menyukai seseorang. Aku akan sangat bersemangat ketika bertemu orang yang aku suka, dan tentu saja aku akan bersikap dingin pada orang yang gak aku sukai. Jadi aku gak paham kenapa kamu masih datangi aku dan ajak bicara. Padahal kamu tahu kalau aku gak menyukaimu. Saat dia mengucapkan ini, Suni bisa dengan jelas mendengar seseorang di kamar mandi sedang tertawa dan membuatnya malu. Wajahnya agak memerah karena marah. Kejia mengalihkan pandangannya, jadi Nona Wine, kedepannya kalau kamu lihat aku, menjauhlah dariku supaya kamu gak membuat dirimu merasa gak nyaman. Apakah kamu gak sadar setiap kali kita bicara, kamu gak akan bisa lawan aku? Setelah mengatakan itu, Kejia menutup resleting tasnya dan melewati Suni lalu keluar dari kamar mandi. Suni menggigit bibir bawahnya dengan keras, menatap tajam ke arah Kejia dan tertawa dingin di dalam hatinya. Ya, sekarang dia memang selalu kalah, tapi nanti, itu belum tentu. Memikirkan ini, Suni mengambil tasnya dan pergi. Dia kembali ke ruangan pribadinya dan seorang pelayan biasa kebetulan berjalan ke arahnya. Ketika pelayan itu berada di depannya, tiba-tiba mengeluarkan sapu tangan untuk menutupi mulut dan hidungnya. Suni menghirup itu, matanya melebar ketakutan dan pingsan sebelum bisa meronta. Setelah makan malam, Kejia dan Hito bersiap untuk membayar dan pergi. Tapi ketika mereka berdua berdiri, pintu ruangan diketuk. Hito berjalan untuk membuka pintu dan melihat Alex di depan pintu. Saat ini Alex terlihat sangat tegang, mengerutkan kening dan ada kekhawatiran yang terpancar dari matanya. Ketika Kejia melihat ini, dia menebak sepertinya sesuatu sudah terjadi. Kamu mau ngapain di sini? Hito menghentikan Alex dan bertanya dengan acuh tak acuh. Alex mengabaikannya dan menatap ke arah Kejia. Suni ada di sini? Bab 67, Suni menghilang. Kejia mengangkat alisnya. Kenapa kamu cari Nona Okano ke sini? Bukannya dia bersamamu? Iya. Hito mengulangi perkataannya sambil melipat tangan. Alex menunduk. Dia gak sama aku. Oh enggak. Hito tertegun sejenak lalu berkata dengan senang. Terus kenapa? Dia hilang. Alex hanya diam. Hito menjadi serius dan terkejut. Dia beneran hilang? Kejia menatap Alex. Nona Okano gak ada di sini. Terus kenapa kamu cari dia di sini? Kamu kira kami menculiknya? Suni belum kembali sejak dia pergi ke toilet dan cuma kamu orang di sini yang punya masalah dengannya. Alex menatapnya. Hito mencibir. Terus kalau kami punya masalah dengannya, itu berarti kami sembunyikan dia. Dari mana ide itu berasal? Ya mungkin itu wajar sih kalau kamu curiga pada kita. Tapi kami gak sudi melakukan itu. Alex mengerucutkan bibirnya dan tidak mengatakan apapun.
Bahkan sebenarnya dia juga tahu kalau Sunny tidak mungkin ada di sini. Jadi Alex datang ke sini dan mencoba bertanya, "Tuan Carson." Kejia menarik ujung baju Hito dan melangkah maju. Sekarang dia berdiri di depan Alex. "Aku mengaku kalau tadi aku ketemu Nona Okano di toilet, tapi aku pergi lebih dulu sebelum dia. Jadi aku gak tahu dia kemana setelah itu. Mungkin kamu bisa cek CCTV di dekat kamar mandi." "Aku sudah lihat tapi Sunny gak terlihat di CCTV." Alex berkata sambil mengepalkan kedua tangannya. Ketika Sunny belum kembali, dia sudah meneleponnya tapi tidak dijawab. Kemudian Alex meminta manajer restoran untuk suruh seseorang mencari Sunny, tapi tetap tidak menemukannya. Hal yang paling aneh adalah semua kamera CCTV berfungsi dengan baik tapi sama sekali tidak terlihat Sunny. Ini sangat aneh. Hito mencibir, kalau tidak tertangkap kamera CCTV, itu berarti dia menghindari dan coba bersembunyi. Mungkin dia sengaja untuk buat kamu cemas dan cari tahu seberapa penting dirinya di hatimu. Bukannya Sunny emang mampu melakukan hal seperti itu? Mendengar ini, ekspresi Alex langsung berubah muram dan aura dingin keluar dari dirinya. Kejia menatap Hito dan menyuruhnya untuk diam. Di depan orang, Hito berani mengatakan seperti itu. Apakah dia sengaja cari mati? "Maaf Tuan Carson, tapi aku gak sembunyikan apapun." Kejia meminta maaf dengan tidak tulus, mengangkat tangan untuk melihat jam. "Ini sudah larut. Aku dan Hito harus pulang. Aku harap semoga kamu cepat menemukan Nona Okano. Bye." Setelah mengatakan itu dia tersenyum pada Alex, meraih lengan Hito dan pergi. Saat melihat keduanya tertawa dan bercanda, tatapan Alex berubah gelap dan merasa marah. 6 tahun terakhir Kejia terlihat sangat memujanya, tapi setelah bercerai dan punya beberapa pria di sekitarnya, dia selalu tersenyum cerah saat menatap pria-pria ini. Kenapa dia sangat berbeda dengan Sunny, ketika dia memikirkan neneknya yang membenci Sunny, dan perkataan neneknya supaya jangan menyesali perceraiannya dengan Kejia, dia merasa bodoh. Menyesal? Tidak mungkin. Mencoba menyingkirkan Kejia dari pikirannya, Alex mengeluarkan ponsel dengan raut wajah dingin dan menelepon. "Kamu sudah temukan dia?" "Belu, aku sudah bawa seseorang untuk keliling restoran dan tidak ada tanda keberadaan Nona Okano." "Tuan Carson, kenapa tidak lapor polisi?" Asisten Tama berdiri di pintu masuk restoran dan memberi saran sambil menggaruk kepalanya. Alex memegang ponselnya dengan erat, suaranya rendah dan tertekan. "Itu gak berguna. Aku belum yakin hilangnya Sunny adalah kecelakaan, jadi polisi gak akan terima kasus ini sebelum 48 jam. Terus apa yang harus kita lakukan?" Asisten Tama melihat sekeliling dan menggigil kedinginan. Alex merenung sejenak, terus tunggu dan tanya pada orang sekitar apakah mereka lihat Sunny atau tidak. "Oke." Asisten Tama mengangguk. Alex menaruh ponselnya, keluar dari restoran dan tiba di rumah keluarga Okano. Beberapa saat kemudian dia tiba di rumah Okano. Alex mengikuti pelayan masuk ke dalam rumah dan kebetulan Chris juga istrinya turun ke lantai bawah. Saat melihat pria itu datang sendirian, dia bertanya dengan bingung. "Alex, di mana Sunny?" Nara menoleh, "Dia belum masuk." "Bibi, Sunny menghilang." Alex menatap Nara dan berkata dengan serius. Nara terkejut. "Apa yang kamu bilang? Sunny hilang?" Alex mengangguk. Raut wajah Chris berubah muram, bertanya sambil berteriak, "Alex, bukannya Sunny bersamamu? Kenapa dia bisa hilang?" "Saat sedang makan, dia pergi ke kamar mandi dan gak kembali. Aku sudah kirim orang untuk mencarinya tapi belum menemukannya. Aku menduga mungkin ada sesuatu yang terjadi padanya." Alex berkata dengan ekspresi bersalah. Nara memutar matanya dan pingsan. "Istriku!" Chris berteriak dan bergegas menangkap tubuh istrinya yang pingsan. Alex juga melangkah maju untuk membantu. Mereka berdua membawa Nara ke sofa. Chris terus menepuk pipi istrinya. Akhirnya Nara batuk 2 kali, bangun sambil memukuli dadanya dan menangis. "Sunny, suamiku, Sunny kita hilang." "Aku tahu."
Chris memeluk istrinya dan menepuk punggungnya dengan sedih. Jangan khawatir, aku akan bawa Sunny pulang. Setelah mengucapkan itu, ponsel berdering. Alex mengeluarkan ponselnya, melirik ide penelepon dan menjawabnya, "Halo, Tuan Carson, aku dapat petunjuk soal Nona Okano." Terdengar suara bersemangat asisten Tama. "Aku tanya dari seorang pejalan kaki dan dia bilang Nona Okano dibawa ke sebuah van oleh seorang pria bertopeng." "Van?" Alex menyipitkan matanya. "Segera ambil video CCTV di jalan sekitar situ dan cari kemana van itu pergi." "Oke." Asisten Tama mengangguk. Panggilan berakhir. Chris dan istrinya menatap Alex. "Itu informasi soal Sunny?" "Sunny diculik." Alex menaruh ponselnya dan menjawab dengan aura membunuh. Ketika Nara mendengar ini, dia menangis lebih keras dan hampir pingsan. Ekspresi Chris sangat menakutkan. Dia menggertakkan gigi dengan keras sampai pipinya menonjol. "Siapa yang berani culik putriku?" "Aku belum tahu. Tunggu sampai orang itu tertangkap." Chris menyela perkataan Alex dengan wajah muram. "Kalau kamu sudah tangkap orang itu, aku akan mengurusnya. Aku akan buat hidupnya lebih buruk dari kematian." Dia ingin memberitahu penculik bahwa tidak semudah itu menculik putri seorang Chris Okano. Kalau orang itu berani menculiknya, maka dia harus siap menerima balasannya. Alex juga tidak merasa keberatan dengan itu. "Paman, kita panggil polisi dulu. Sekarang kita sudah tahu kalau Sunny hilang karena diculik dan polisi bisa bantu kita. Lagi pula kemampuan kita terbatas dan kita bisa temukan Sunny lebih cepat dengan bantuan polisi." Chris berpikir itu masuk akal dan mengangguk setuju. Tapi Nara menghentikannya dan berteriak, "Tidak, kamu jangan panggil polisi, aku gak mau kehilangan Sunny." "Aku gak mau." Setelah mengatakan itu, dia seperti terprovokasi karena sesuatu dan seluruh tubuhnya terus gemetar. Dia terlihat sangat panik dan sudah tidak terlihat seperti wanita bangsawan. Alex melihat ekspresi Nara dan terkejut. "Paman, kenapa Bibi?" Alex memeluk istrinya dengan erat dan mencoba membujuknya seperti anak kecil. "Oke, kami gak akan panggil polisi." Nara mendengar itu dan tubuhnya tidak terlalu gemetar lagi, tapi ketakutan masih terlihat di wajahnya. Chris membela rambut Nara dan menghela nafas. Dia sakit. Bab 68. Hadiah kedua. Sakit? Iya. Chris mengangguk. "Seharusnya Sunny kasih tahu kamu kalau dia punya kakak perempuan, kan?" Alex mengangguk. Ada kebencian yang kuat terlihat di mata Chris dan ekspresinya muram. "Nama kakak perempuannya Laura Okano, putri pertama aku dan istriku. Dia diculik ketika masih kecil dan kami telepon polisi. Tapi hal itu membuat penculik marah dan menenggelamkannya. Sejak itu, kondisi mental Bibi mulai terganggu, sampai..." Mata Chris berkilat, "sampai akhirnya Sunny lahir dan membuat kondisinya membaik. Aku gak menyangka kalau kali ini Sunny juga diculik dan tentu saja penyakit Bibi 20 tahun lalu kambuh lagi." Alex sedikit mengangkat dagunya dan mengerti segalanya. Kali ini ibu Sunny takut polisi akan membuat pihak lain marah dan membunuh Sunny. "Kalau gitu, aku akan coba panggil perusahaan keamanan dan suruh sekelompok orang untuk menyelamatkannya." Setelah itu Alex hendak menelepon, tapi kali ini ponsel Chris yang berbunyi. Chris melepaskan istrinya dan mengambil ponselnya. Dia melihat ide penelepon yang tidak dikenal dan tidak tahu berasal dari mana. Chris sempat ragu sebelum akhirnya menjawab, "Halo, ku dengar kau mencariku ya." Suara pria itu terdengar lembut tapi ada aura dingin. Chris mengerutkan kening. "Siapa kamu? Secepat itu kamu lupain aku? Terakhir kali kan aku bilang, kalau aku punya hadiah kedua untukmu." Pria itu tertawa dingin dan membuat orang yang mendengarnya bergidik. Chris langsung ingat. Ekspresinya berubah drastis dan berkata, "Ini kamu." Ini adalah pria misterius. Alex menatap Chris dengan curiga. "Paman, ada apa?" Tangan Chris yang memegang ponsel sedikit gemetar dan tidak menjawab. Di telepon, pria misterius itu tersenyum dan berkata, "Iya, ini aku. Aku dengar kamu cari kamu dan aku berinisiatif telepon kamu. Kamu tersentuh? Siapa bilang kami cari kamu?"
wajah Chris memerah. Dia sangat ingin menemukan pria misterius. Kamu cari orang yang culik Sunny, bukannya kamu cari aku? Kata pria misterius itu dengan dingin. Chris tiba-tiba berdiri. Jadi kamu yang culik Sunny? Pupil mata Alex membesar dan menatap ponsel di tangan Chris. Nara yang paling gelisah langsung meraih ponsel itu. Siapa kamu? Kenapa kamu culik putriku? Aku mohon bebaskan putriku dan aku akan kasih apapun yang kamu mau. Kamu akan kasih semua yang aku mau, benarkah? Pria misterius itu berkata dengan santai. Nara menganggukkan kepalanya berulang kali. Iya, berapapun yang kamu mau. Aku gak mau uang, tapi aku akan lepaskan putrimu, asalkan kamu bisa kasih aku grup Marriott. Gimana? Pria misterius itu tersenyum jahat, ekspresi Nara langsung membeku. Chris meraih ponsel itu, mimpi, orang ini menginginkan grup Marriott. Tidak akan bisa, pria misterius itu tidak marah. Aku cuma bercanda kok, jangan terlalu bersemangat Tuan Okano. Aku gak beneran mau tukar Sunny dengan seluruh grup Marriott. Lagian aku tahu kok kalau itu gak cukup. Terus apa tujuan kamu culik Sunny? Akek memasukkan tangannya ke dalam saku celana, mengepalkan tangannya dan berbicara dengan nada yang sangat dingin. Pria misterius itu sedikit terkejut, ternyata Tuan Carson juga ada di sana. Alex tidak terkejut kalau pria ini mengenalnya. Apalagi pria ini punya dendam terhadap keluarga Okano dan pasti tahu tentangnya. Jawab aku, apa tujuanmu? Alex bertanya lagi. Pria misterius itu berhenti tertawa dan berkata dengan dingin, tujuanku sederhana kok. Dia sudah menyakiti orang yang paling aku sayang, maka aku akan buat dia bayar itu dengan cara yang menyakitkan juga. Menyakiti, Alex menunduk dan berpikir, kalau tentang itu, beberapa waktu lalu Sunny menyakiti satu orang dan itu Kejia. Jadi orang yang kamu sayangi itu Kejia. Alex semakin mengepalkan tangannya dengan keras dan tubuhnya memancarkan aura dingin. Ketika berada di restoran, dia memikirkan betapa banyak pria yang menemani Kejia. Dia tidak menyangka kalau ada pria lainnya. Mungkin saja ini bukan pria terakhir dan akan ada pria lainnya yang muncul. Sepertinya sebelum bercerai, Kejia sudah mengumpulkan banyak pria di belakangnya. Bagus sekali. Itu pasti keluarga Winnie, mereka yang sudah menyakiti Laura. Mata Nara membesar dan menangis lagi. Kenapa? Kenapa putriku tidak bisa lepas dari keluarga Winnie? Mendengar ini Alex sedikit menyipitkan matanya. Tidak heran kalau keluarga Okano sangat membenci keluarga Winnie. Ternyata kematian Laura Okano berkaitan dengan keluarga Winnie. Nyonya Okano, kamu salah paham. Putrimu yang lebih dulu menyakiti Kejia dan jangan salahkan aku kenapa melakukan ini padanya. Tuan Okano nyalakan laptop dan aku akan biarkan kamu melihatnya. Ini adalah hadiah kedua yang aku beri untukmu, kata pria itu lalu tertawa. Ambil laptop, Chris memberi perintah dengan marah. Pelayan langsung datang membawakan laptop. Begitu Chris menyalakan laptop, dia melihat seorang pria misterius memakai topeng rubah muncul di layar, membuat Chris dan istrinya terkejut. Alex menatap tajam pada pria yang memakai topeng rubah itu, berusaha mencari tahu apakah dia memiliki tato, tahi lalat, atau di bagian lainnya yang terbuka. Tapi sayangnya tubuh pria itu bersih dan tidak ada tanda apapun. Di mana putriku? Bukannya kamu mau tunjukkan putriku? Di mana dia? Nara bertanya dengan emosional, memegang kedua sisi laptop. Pria bertopeng rubah itu duduk di sofa sambil menyilangkan kaki, memegang segelas wine di tangannya dan perlahan memutarnya. Tenang saja Nyonya Okano, tunggulah. Setelah mengatakan itu, layar laptop terbagi menjadi dua bagian. Di sisi kiri adalah pria bertopeng rubah dan di sisi kanan adalah Sunny. Sekarang Sunny sedang diikat di kursi. Kepalanya sedikit menunduk dan tidak menjawab, sepertinya dia masih pingsan. Di belakangnya ada seorang pria berotot dan memakai topeng, sehingga yang terlihat hanya mata dan mulut. Pemandangan ini hampir membuat Nara pingsan. Sunny. Chris juga menatap pria bertopeng rubah itu. Alex bertanya dengan wajah dingin,
Apa yang kamu lakukan pada Suni? Gak perlu khawatir, dia baik-baik saja kok. Ahda, bangunkan dia. Pria bertopeng rubah itu menopang kepalanya dan memberi perintah dengan santai. Pria besar di belakang Suni mengangguk, lalu melangkah keluar dari kamera, membawa baskom berisi air dan menyiramkan semuanya ke Suni. Ah, Suni terbangun dan berteriak. Suni, Nara langsung berteriak. Suni terkejut sesaat lalu menjawab dengan keras, Ibu. Itu kamu? Iya, ini aku. Nara menutup mulutnya dan menangis. Suni melihat sekeliling dan menangis. Bu, kamu di mana? Kenapa aku gak bisa lihat kamu? Aku takut banget, tolong aku. Jangan takut Suni, ibu akan selamatkan kamu, begitu juga ayah dan Alex. Kata Nara sambil menarik lengan baju Chris dan menatap Alex, memberi isyarat supaya mereka juga bicara. Chris berkata, jangan takut Suni, ayah akan selamatkan kamu. Aku juga. Alex menatap Suni yang terlihat sangat ketakutan dan mencoba berbicara dengan tenang. Kayaknya di sana gak ada kamera sehingga kamu gak bisa lihat kami. Jangan takut ya, kami selalu mengawasimu. Ketakutan di hati Suni mulai hilang dan digantikan dengan kebencian. Orang tuanya dan kekasihnya tahu kalau dia diculik dan mereka sedang berdiskusi bagaimana cara menyelamatkannya. Sebenarnya dia sempat terbangun ketika diculik dan dengar kalau dia diculik karena Kejia. Karena itu, dia pasti akan membalas kebenciannya pada Kejia. Bab 69, Keraguan, katakan padaku, apa yang kamu mau supaya mau bebaskan putriku? Chris menatap pria bertopeng rubah itu dengan kejam. Pria bertopeng rubah itu menaruh gelas wine di tangannya. Jangan khawatir, aku gak akan lakukan apapun pada putrimu. Aku cuma mau kasih dia pelajaran. Kalau dia sudah dapat cukup pelajaran, tentu saja aku akan melepaskannya. Setelah mengatakan itu, dia menjentikkan jarinya. Pria bertopeng di samping Suni melemparkan baskom di tangannya, berjalan ke belakang Suni dan mulai meletakkan tangannya di atas Suni. Wajah Suni menjadi pucat karena ketakutan dan terus berteriak, lepaskan aku. Lepaskan, jangan sentuh aku, pergilah, Alex. Selamatkan aku. Alex meninju meja kopi, matanya dipenuhi dengan amarah dan berteriak, lepaskan Suni. Nara dan Chris juga langsung memohon pada pria bertopeng rubah itu untuk berhenti. Tapi pria bertopeng rubah itu hanya berkata, rasanya menyakitkan kan, saat lihat putri dan kekasihmu disakiti. Pernahkah kamu pikir betapa sakit hatiku saat lihat putri dan kekasihmu menyakiti Kejia? Tatapan dingin melintas di mata pria bertopeng rubah itu. Ahda, lanjutkan. Ya, pria bertopeng itu menjawab dan tangannya mulai bergerak lebih jauh. Dia masuk ke ujung pakaian Suni dan tangannya masuk semakin dalam. Bajingan, Alex tidak bisa menahan keinginan untuk membunuh. Chris dan istrinya menjadi lebih marah. Chris menatap pria bertopeng rubah itu. Kalau kamu berani lakukan sesuatu pada putriku, aku bersumpah, jika aku harus pertaruhkan nyawaku untuk Kejia maka aku akan hancurkan dia, bahkan mati bersamanya pun aku rela. Pria bertopeng rubah itu tidak marah dan tertawa. Sebenarnya sejak awal aku memang gak berniat melakukan sesuatu pada putrimu. Tapi kalau sekali lagi dia berani melakukan sesuatu yang buruk pada Kejia dan jangan salahkan aku kalau hal ini benar terjadi. Aku juga janji akan hancurkan keluarga Okano sebelum kamu hancurkan Kejia. Kamu tahu, kalau aku bisa lakukan ini, setelah itu pria bertopeng rubah langsung mematikan videonya. Tapi detik berikutnya ada kalimat lain muncul di layar laptop, untuk selamatkan Suni, silahkan datang ke sini dalam waktu setengah jam. Kalau dalam waktu setengah jam kamu tidak muncul, jangan salahkan aku kalau seseorang menelanjanginya dan membuatnya di jalan. Di akhir kalimat ini, tertera sebuah alamat. Alex tahu alamat ini, segera berbalik dan pergi dari rumah Okano. Chris tahu kalau dia akan menyelamatkan Suni, lalu meminta istrinya untuk tetap di rumah dan bergegas mengikuti. Setengah jam kemudian keduanya sampai di tempat Suni ditahan.
Itu adalah taman bermain yang sudah ditinggalkan dan Sunny dikunci di gudang. Ketika Alex memimpin anak buahnya untuk menemukan yang lain, Sunny sendirian dan pria bertopeng itu sudah pergi. Alex menatap Sunny yang meringkuk di kursi sambil memejamkan mata, pipinya merah dan terus terengah-engah, sepertinya demam. Dengan hati yang kesal, Alex bergegas maju untuk melepaskan tali di tubuhnya, melepas mantelnya dan memakaikannya lalu menggendong Sunny dan berjalan keluar dari gudang. Begitu berjalan ke pintu gudang, Chris bergegas menghampiri. Gimana kondisinya? Demam, kita harus segera ke rumah sakit. Setelah bicara, Alex mengabaikannya dan masuk ke mobil sambil menggendong Sunny. Beberapa saat kemudian mereka tiba di rumah sakit dan Sunny dibawa ke ruang gawat darurat. Hito kembali setelah membayar dan menatapnya dengan serius. Baby, coba tebak, apa yang barusan aku lihat? Kejia sedang duduk, perawat berdiri di sampingnya untuk mengganti perban di kepalanya. Dia tidak bisa bergerak dan hanya bisa menoleh. Apa? Hito tertawa. Aku lihat Kejia sedang dibawa ke ruang gawat darurat. Gimana? Kamu senang? Apa-apaan? Kejia menatapnya kosong dan bertanya dengan curiga. Apa yang terjadi? Kenapa dibawa ke ruang gawat darurat? Hito memegang dagunya dan menebak. Aku gak tahu, tapi aku lihat ekspresi Alex dan Chris, sepertinya masalahnya cukup serius. Mungkin terjadi sesuatu pada Sunny ketika dia diculik. Baby, kenapa kita gak ke sana untuk melihat? Gak, masalah ini gak ada hubungannya dengan kita. Biarkan saja, kalau kita pergi ke sana, kita akan dapat masalah. Kejia berkata dengan muram. Iya, benar juga. Hito mengangguk. Setelah menerima obat, mereka berdua keluar dari ruangan dokter dan siap untuk pulang. Begitu sampai di lobi rumah sakit, mereka dihentikan oleh seseorang yang memanggil Kejia. Ini Alex. Kejia berhenti dan berbalik. Alex berjalan sambil membawa surat tagihan di tangannya dan berhenti 2 langkah darinya. Tuan Carson, ini sudah larut malam, ada apa? Kejia tersenyum dan menatapnya. Hito melihat jam tangannya dan berkata dengan tidak sabar, itu benar. Kalau mau ngomong sesuatu, cepatlah, ini hampir jam 10 dan kita harus kembali untuk istirahat. Ketika Alex mendengar kata istirahat, dia mengerutkan kening sejenak dan ekspresinya menjadi lebih dingin. Aku tanya padamu. Berapa orang yang tahu kalau kamu disakiti Sunny dan siapa saja? Karena pria bertopeng rubah itu menculik Sunny demi Kejia, jadi dia harus bertanya pada Kejia supaya bisa menemukan pria bertopeng rubah itu. Kenapa tanya gitu? Kejia menatapnya dengan curiga. Alex tidak menjawab dan membentaknya. Jawab aku, hei. Hito melangkah maju dan berdiri di depan Kejia. Tuan Carson, kamu saja gak menjawab pertanyaan Kejia. Tapi kamu masih bertanya, itu agak keterlaluan. Alex mengabaikan Hito dan menatap tajam pada Kejia. Kejia melihat tatapannya dan hatinya terasa sakit. Dia mengepalkan tangannya, terdiam sejenak sebelum akhirnya menjawab, satu orang, Jason. Jason gera, mata Alex menyipit sejenak dan langsung teringat oleh model yang mengikutinya beberapa waktu lalu. Gimana denganmu? Alex mengalihkan pandangannya pada Hito. Hito tertawa kesal. Alex, kamu kayak lagi interogasi para tahanan. Semua kamu tanyakan? Apakah kamu, Hito? Saat melihat aura dingin Alex, Kejia menarik Hito, jawab dia. Meskipun enggan tapi Hito tetap menjawab dengan muram, gak ada. Puas, baby, ayo pergi. Dia gila sampai tanya kayak gini tanpa alasan. Setelah mengatakan itu dia menarik Kejia dan berjalan menuju gerbang rumah sakit. Alex juga tidak menghentikan mereka dan hanya berdiri di sana sambil menatap kepergian mereka. Saat ini asisten Tama menghampirinya, Tuan Carson. Apa? Alex mengalihkan pandangannya ke pintu rumah sakit. Asisten Tama menjawab, Nona Okano sudah keluar dari ruang gawat darurat. Tuan Okano minta aku untuk panggil kamu ke sana. Oke. Alex menjawab dengan acuh tak acuh, kemudian memberi perintah dengan wajah muram.
Cari tahu soal Jason Gera. Aku mau tahu apakah dia pria bertopeng rubah itu atau bukan. Meskipun dia hanya bertemu Jason sekali atau dua kali, dan Alex menyadari saat di pesta kesembuhan Sunny, kalau cara Jason memandang Kejia adalah jenis tatapan yang akan diberikan seorang pria ketika menyukai wanita. Poin ini sangat cocok dengan yang dikatakan pria bertopeng rubah itu soal Kejia. Dan Kejia juga hanya menceritakan dirinya disakiti oleh Sunny kepada Jason, jadi sangat mungkin pria bertopeng rubah adalah Jason. Baik, asisten Tama menjawab dengan serius. Alex berbalik dan berjalan menuju lift. Di sisi lain di dalam mobil, Hito masih terus memaki Alex. Lalu Kejia yang duduk di kursi penumpang memukul lengannya dan berkata dengan marah, "Diamlah, kamu buat kepalaku sakit." Hito cemberut dan menutup mulutnya. Kejia memijat dahinya. "Dari tadi kamu terus bicara tapi masih belum tahu apa alasan dia bertanya kayak gitu." Bab 70. Takut hamil? Apa alasannya? Saat Hito bertanya, ini menunjukkan kalau dia memang tidak mengerti. Kejia memegang dahinya, menunduk dan berkata, Alex bertanya kayak gitu karena dia tahu ada hubungannya kenapa Sunny bisa masuk ruang gawat darurat. Mungkin tentang siapa penculik Sunny dan mungkin saja kita mengenal siapa penculiknya. Hah, Hito terkejut. Kejia mengerucutkan bibir merahnya. Sudah lama sejak Sunny buat aku terluka tapi Alex cuma tanya berapa banyak orang yang kita ceritakan setelah Sunny masuk rumah sakit. Sudah jelas, kan, dia curiga kalau kita mau balas dendam dan suruh orang culik wanita itu. Itu sebabnya dia merasa sakit hati saat melihat tatapan curiga Alex. Setelah mendengar analisis Kejia, Hito langsung mengerti dan matanya berkilat. Ini sudah berakhir saat kamu bilang kalau kamu cerita pada Jason soal insiden itu. Alex pasti berpikir kalau Jason menculik Sunny dan buat dia masuk ruang gawat darurat. Sebenarnya aku jadi berpikir apakah Jason yang lakukan ini? Tapi yang tahu soal itu hanya dia dan aku harus tanya padanya. Dia mengeluarkan ponsel dari tasnya dan menelepon Jason. Hito meliriknya dan matanya memancarkan perasaan bersalah. Tidak lama panggilannya dijawab, terdengar suara lelah Jason. "Halo Kak, ini sudah larut malam. Ada apa cari aku?" "Jason, kamu sakit?" Kejia mendengar suara batuk dan menjadi khawatir. Jason tersenyum lemah. "Di sini dingin banget dan aku lagi pemotretan di luar ruangan. Kayaknya aku masuk angin." Kamu sudah bertemu dokter? Sudah minum obat?" Kejia bertanya dengan perhatian. Hati Jason terasa hangat saat mendengar itu. "Aku udah minum obat." "Kakak, jangan khawatir ya. Aku akan sembuh dalam 2 hari. Gimana aku gak khawatir kalau kamu batuk kayak gini?" Batuk karena radang, Kejia menggosok pipinya dengan kesal. Dia teringat ketika pergi ke Alabama bersama ayahnya. Jason yang masih kecil sedang sakit dan tiduran di ranjang yang sudah rusak. Tubuhnya meringkuk, dia terus terbatuk dan akhirnya Kejia juga ayahnya membawanya ke rumah sakit. Dokter berkata dia punya radang paru-paru, jika terlambat Jason bisa meninggal. Itu sebabnya Kejia sangat terkejut juga khawatir saat mendengarnya batuk. "Kirimkan aku alamatmu, aku akan bawakan obat yang cocok untukmu," kata Kejia dengan tegas. Jason tersenyum dan mengangguk, "Oke Kak." "Oh, ya, bolehkah aku tanya sesuatu?" Saat melihat Jason yang sangat patuh, perasaannya jadi lebih tenang. Jason menjawab, "Tanyakan saja Kak, kamu ingat kalau waktu itu aku kasih tahu kamu tentang Sunny yang menyakitiku?" Kejia sedikit mengerutkan kening. Hito sedang mengemudi sambil mendengarkan. Tatapan rumit melintas di mata Jason dan dia menjawab sambil tersenyum, "Ingat, kenapa? Malam ini Sunny sempat diculik dan sekarang dia ada di rumah sakit." "Jason, katakan padaku dengan jujur, apakah kamu yang lakukan ini?" Kejia langsung bertanya tanpa merahasiakan apapun. Jason tetap tersenyum. "Bukan aku Kak, aku sangat jauh dari Alabama. Mana mungkin aku bisa lakukan itu? Kenapa kamu mikir aku yang lakukan itu?"
Tadi Alex bertanya dan aku berpikir apakah ini ada kaitannya denganmu atau tidak. Kejia menceritakan percakapannya dengan Alex saat di rumah sakit dan tersenyum malu. Maaf ya Jason, seharusnya aku gak curigai kamu. Gak apa-apa kak, aku mengerti. Lagi pula Tuan Carson tanya seperti itu dan mudah saja kamu berpikir itu aku, tapi aku benar-benar gak melakukannya. Iya, aku percaya padamu. Kejia tersenyum. Rasanya Hito ingin mengacungkan jempol pada Jason. Ternyata benar, wajah polos dan tidak berbahaya yang diperlihatkan anak ini sangat pandai membodohi orang dan membuat Kejia mudah percaya. Tapi Jason tidak bisa menipunya dan dia adalah orang yang melakukan ini. Lagi pula Hito mengenal sifat asli anak itu, tapi dia ingin memujinya karena sudah melakukan pekerjaan dengan baik. Setelah itu Kejia sempat mengobrol sebentar dengan Jason dan mengakhiri panggilan. Kejia menaruh ponselnya lagi ke dalam tas. Bukan Jason orangnya, jadi aku yakin Alex juga gak akan lakukan apapun padanya. Hito tersenyum dan tidak bicara. Kejia melihat apotek besar di jalan, berhenti. Kamu beneran mau beli obat untuknya? Hito berkata sambil menghentikan mobil. Kejia mengangguk, tentu saja, tunggu ya aku akan segera kembali. Baiklah, Hito melambaikan tangannya. Kejia melangkah masuk ke dalam apotek, membawa keranjang kecil lalu memilih banyak obat flu, vitamin dan semacamnya. Jason sering melakukan pemotretan di luar raungan dan sering pergi ke luar negeri yang punya iklim berbeda dan bisa mudah sakit. Jadi dia sangat perlu meminum vitamin. Setelah memilih dan mendapatkan cukup banyak, Kejia merasa sudah cukup dan pergi ke kasir untuk membayar. Tiba-tiba dia melihat dari sudut mata ada pil kebon dan membuat matanya membesar. Kejia menjadi teringat setelah malam itu, dia tidak melakukan sesuatu dan apakah tidak berani berpikir lagi, Kejia menghentikan seorang pegawai, Nona. Ada yang bisa aku bantu? Tanya pegawai itu sambil tersenyum. Kejia menunjuk ke arah tes pack, itu, apakah masih efektif kalau aku makan tiap hari? Sudah berapa lama? Tanya pegawai itu. Kejia berpikir dan menjawab dengan masih berharap, sudah hampir setengah bulan. Pegawai itu menggelengkan kepalanya. Maaf Nona, jarak waktunya sudah terlalu lama dan tidak akan efektif. Kejia memegang erat keranjangnya. Kalau gitu apakah aku bisa tahu hamil atau tidak dalam waktu setengah bulan? Belum, setidaknya perlu waktu 1 bulan. Oh oke, terima kasih. Kejia memaksakan senyum, sama-sama. Setelah pegawai itu pergi, Kejia menatap pil itu selama beberapa saat sebelum akhirnya pergi ke kasir. Saat melihatnya keluar, Hito turun dari mobil dan mengambil tas di tangannya. Dia hendak bertanya kenapa Kejia sangat lama tapi dia melihat wanita itu menundukkan kepala dan sepertinya moodnya sedang buruk. Baby, kenapa? Hito tidak peduli dengan obat apa yang dia beli dan langsung bertanya. Kejia menggelengkan kepala, tidak menjawab, membuka pintu dan masuk ke dalam mobil. Hito berdiri di depan pintu kursi penumpang selama beberapa detik kemudian kembali ke kursi pengemudi. Setelah melemparkan tas belanjaan ke belakang, dia memakai sabuk pengamannya dan menatap Kejia. Apa ada orang yang ganggu kamu? Gak ada. Aku cuma mikirin hal yang menjengkelkan. Kejia bersandar di kursinya, memegang ujung hidungnya dan berkata dengan kesal. Kenapa dia bisa dengan hal sepenting itu dan lupa untuk langsung meminum obat? Dia baru ingat sekarang dan sudah terlambat. Dia berpikir, bagaimana jika benar-benar hamil? Ada apa? Ceritakan padaku. Siapa tahu aku bisa bantu kamu? Hito bertanya sambil tersenyum. Kejia melambaikan tangannya dengan lemah. Gak bisa, biarkan aku sendiri. Sudah nyetir aja, aku capek. Saat melihat Kejia tidak ingin bercerita, Hito mengangkat bahu dan berhenti bertanya, lalu mulai menyalakan mobil. Setengah jam kemudian mereka tiba di Repulse Bay. Kejia turun dari mobil sambil membawa tas belanjanya dan berpamitan pada Hito, lalu berbalik untuk masuk. Sesampainya di rumah, dia mandi, mengeringkan rambutnya dan tertidur.
Keesokan harinya, Kejia yang masih tidur terbangun oleh suara ketukan pintu yang sangat keras dan kasar.